Kerambi, Apa, sorry? Nggak kedengeran? Apa? ventricle kan dok? Atrium. Nama lain Oh, atrium waktu kalian serambi. bisa sama apa yang dapat kalian yang istilah kalian dapetin waktu SMA? Dulu serambi sama bilik. Kan bisa memilih. Oke. Oke, sekarang kita beralih menggunakan istilah atrium dan ventricle. Sebagai prinsip, atrium itu adalah ruangan jantung yang menerima uh, darah balik, yang menerima pembuluh darah balik. Dalam artian, um, atrium secara umum untuk um, menampung darah balik. Simpelnya gitu aja deh. Frekuensinya berarti yang masuk ke atrium tipenya adalah vena. Ya, sudah saya sebutin lain-lain hari waktu di kelas. Ada satu vena yang kaya akan oksigen, vena pulmonalis. Kalian lihat di sini ya. Satu, dua, tiga, empat. Kalau kalian perhatiin, ini ada empat pembuluh darah yang warnanya merah. Itu adalah vena pulmonalis. Kanan ada sepasang, kiri juga ada sepasang. Oh, ternyata kalau kita lihat gambar, kalau ditanya apa penyusun atau pembentuk dari base atau basis dari kordis, ngelihat aja, ya, ya ada pembuluh darah. Ya, ya, oke, benar. Ya, ada pembuluh darah yang kalian lihat yang warna merah ada empat yang saya coret itu ada vena pulmonalis, benar, ya, itu yang pertama. Dan ada apa lagi? Ya, tinggal lihat ada apa di situ. Ya, ada sedikit di sini. Oke, di sini ada vena cava superior, kemudian di sini ada vena cava inferior. Ya, boleh benar. Kemudian ada lagi udara yang mana yang kelihatan? Ya, ya itu aja. Vena pulmonalis sudah, vena cava superior inferior sudah. Ya, jadi itu pembentuk dari basis. Ada pangkal-pangkal pembuluh darah yang sudah saya sebutin satu, dua, tiga, empat, enam, ada enam. Sedangkan ruangan jantungnya ada. Ya, ini satu ruangan jantungnya ini. Ya, X. Ya, itu adalah atrium. Ya, atrium sinister. Kita lihat aja ya. Nah, ini kalau dari depan bentuknya kayak gini ya. Untuk atrium itu sendiri, benar nih. Kalau kalian praktikum melihat bentukan yang kayak gini ya, mirip daun telinga kalian nih, kayak gini bentuknya. Ya. Benar. Jadi kalau mau cari atrium di preparat asli, di jantung asli, lihat aja yang kayak gini. Ini salah satu bagian atau porsi pars dari atrium. Bentuknya seperti daun telinga. Kalau mau cari atrium, ya cari bentukannya kayak gini. Oh, ini atrium Dexter at sini. Kanan, kiri. Mau cari ventrikel yang mana tinggal lihat aja. Nanti kalian ketika lihat preparat itu ya jantung ini kan dari posisi fisiologis ini menghadap ke sebelah kiri, apexnya ke bawah ya. Lihat nih ya, ada satu alur yang memisahkan kedua ventrikel nih di batasnya. Jadi mau cari ventriculus sinister yang ini, mau cari ventriculus dexter ini kelihatan sedikit kalau dari anterior yang ini. Ya, ada dua atrium, dexter, sinister, kemudian ini ada ventriculus sinister dan ini dexter. Pada case skenario kalian disebutkan ada pembesaran ventriculus sinus cordis yang kayak gini, yang ininya gede, ini yang ventrikelnya gede. Dari hasil pemeriksaan radiologis. Nanti kalian boleh searching kalau pengen tahu fungsi toraks yang memperlihatkan pembesaran ventricle sinister itu kayak bagaimana. Nah, itu nice to know. Ya, sampai di sini paham ya, yang membentuk basis itu ya gitu tadi udah saya sebutin ada enam pangkal pembuluh darah sebutin aja ada yang di belakang apa atrium. Sekarang kita lihat apex. Nah kalau kalian perhatiin ini saya tunjukin apex di sini dan saya tanya apa ruangan jantung apa yang membentuk apex puncak dari jantungnya tinggal lihat aja ada apa sih di sini ini
Ya paling sedikit. Oh ini ada sebagian kecil ventricle, ya, ya ventricle sinister. Ini kan kelihatan, ya, gitu ya. Jadi prinsipnya nggak usah pusing dengan deskripsi, tinggal diingat-ingat aja gambarnya. Nah ini baru keterangan. Apex dari jantung dibentuk oleh intinya ini ventricle sinister. Keterangan detailnya adalah pars inferolateral, ya bagian bawah, bagian lateral kayak gini ya. Ini 8 sampai 9 cm dari mid sternalis. Jadi kalau saya tarik garis mid sternalis nih ya, dari sumbu tubuh kalian, apex itu lebih kurang 8 cm dari linia ini, 8 cm ya. Untuk keterangan. Kalau mau cari apex kalian, untuk teman-temannya yang sangat langsing, gampang ya, buka baju ngaca, lihat denyut jantung kalian pada dinding toraks itu kelihatan ya. Kalau yang langsing laki-laki berdenyut pada dinding anterior toraksnya itu adalah Situs cordis. Situs cordis itu adalah pulsasi atau hentakan apex cordis pada dinding anterior. Ya, ada kan kelihatan kalau yang langsing-langsing itu kelihatan tuh denyutnya. Itu apex cordis sedang membentur dinding anterior toraks. Kalau yang gendut nggak kelihatan mungkin ya. Posisinya 8 cm, 8 sampai 9 boleh dari linear mid. Pada ICS, intercostal space yang kelima. Nah, kemarin udah saya ajarin tuh bagaimana caranya mencari ruang antarkostal atau intercostal space atau ICS atau CS. Hitung dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tarik 8 cm. Kalian dapat apex. Lihat gambar lagi. Ya, ini facies. Tadi udah bisa dijelasin yang di anterior namanya apa ya? Facies anterior, dok. Ditanya apa pembentuk facies anterior, tinggal dilihatin aja, dipelototin aja. Saya nggak tahu deh ya, tinggal ingat-ingat gambarin ya. Ini ada ventricle, ya, dexter, ya, dexter, itu aja ya, ini kan. Permukaan anterior sebagian besar dibentuk oleh ini. Sebagian kecilnya oleh apa? Nah, ini ada tambah ini sedikit, ada atrium dexter sedikit, kemudian ada tambahin sedikit dari ventricle sinister. Kayak gini-gini ya. Jadi nggak usah ribet, ingat-ingat gambarnya aja. Kalau ditanya basis anterior apa aja sih ruangan jantungnya membentuknya. Ya, oke. Dan facies diafragmatika yang mana? Ini tadi kan ini basisnya ya. Ini adalah basis diafragmatikanya nih. Kalian ingat-ingat aja ada apa? Oh, di sini semuanya ventricle. Ya, ventricle apa? Ya, ya sebutin aja semuanya kalau nggak tahu ventricle sinister, ventricle dexter kanan. Berarti, oh ini berarti ini ventricle kanan nih. Ya, ini atrium kiri, ini ventricle kiri. Ya, sama aja dong. Sama aja nggak jauh-jauh ya. Pembentuk dari facies um, diafragmatika, ya ventricle dexter. Ya, itu aja ya. Nah kan lihat gambar, jadi nggak pusing. Nah, ini tadi secara sketsa. Jadi ini diingat-ingat keterangannya mana basis, mana apex, mana fasies-fasiesnya diingat-ingat ya. Kalau saya bicara margin nih, kalau saya bicara margin yang kayak gini-gini ya, ada yang namanya margo inferior, ada yang namanya margo obliquus ya, kayak gitu ya. Walaupun saya nggak sebutin ya dilihat aja diingat-ingat ini margo inferior berarti di sebelah bawah tepi bawah jantung yang mana yang ini dok memisahkan permukaan apa dengan apa memisahkan facies anterior dengan facies diafragmatik. Jadi selalu ingat gambar. um, jadi nanti caranya kalian baca materi ambil pena ambil kertas ya. Jadi belajarnya gitu ya, belajarnya belajar pemahaman dan belajar menggambar bukan belajar ngapal ya. Oke.
Ya, saya sebutin tadi ada beberapa marbut ya, ya itu tepi atau bahasa Inggrisnya margin. Nah, ini yang nanti kalian kalau ketika praktikum lihat jantung beneran, nanti terasa deh manfaat dari melihat sketsa yang kayak gini. Permukaan jantung itu nggak mulus, permukaannya itu nggak mulus ya. Selalu ada lekukan-lekukan, ya, parit-parit, alur-alur yang ditepati oleh pembuluh darah nggak jauh-jauh, ya. Isinya ya paling pembuluh darah gitu-gitu aja, ya. Kalian lihat ini gambar A, ini adalah penambang dari anterior jantung. Lihat dari permukaan anteriornya ini banyak sekali yang kayak gini. Yang warna merah itu adalah arteri, yang warna biru itu adalah vena, ya. Ini kasus tutorial kalian, yang warna merah yang saya tandain ini adalah arteri koroneria dextra yang bermasalah, ya. Di kasus karena kalian. Oke. Yang satu lagi ini adalah arteri koroneria sinistra. Yang bermasalah yang kanan di skenario kalian, ya. Yang kiri enggak. Kalau kalian ingat posisi arteri ini, kalian akan tahu yang mana yang akan berdampak kalau pembuluh darah ini kita kita ikat, kita matikan. Tinggal lihat aja jalannya kemana ini pembuluh darah. Ke sini, ke alur ini. Alur ini namanya sulcus. Sulcus ini namanya sulcus coronarius. Ada cabang-cabangnya, sebagian ke depan, ke ventricle dexter, ya. Bagian lagi ke sini terus ke bawah, muter ke belakang di sini. Nah, ini ya, ini kan nih, nih sambungannya. Di sini muter ke sini. Ya udah, tinggal dipikir secara logis. Kalau kita matiin ini pembuluh darah, tergantung posisi. Mau kita matiin di pangkal di sini, ya semuanya kena, ya. Atau mau kita matiin di tengah-tengah, kayak kasus di sini juga tentu bagian distalnya yang akan kena, gitu ya. Ini bisa kalian lihat nanti ketika praktikum, kalau pegang jantung beneran ada yang kayak gini, ya. Satu lagi di sini ada arteri koronaria sinistra. Arteri ini menempati alur atau sulcus yang disebut sulcus interventricularis anterior. Lagi-lagi saya selalu bilang ke kalian, kalian nggak usah stres dengar istilah anatomi, nggak usah, santai aja ya. Biar kalian enak, MCQ, apapun yang dikeluarkan, selalu liatin dulu terangan. Kalau ditanya sulcus interventricularis anterior, kalian bayangkan dulu posisinya. Sulcus itu alur, cekungan, interventricle berarti di antara ventricle, anterior berarti di depan. Ya di sini. Kalau saya tanya apa isinya, tinggal ingat-ingat gambar ini. Oh, ini gambar. Isinya gampang, arteri koronaria sinistra, sama vena. Vena kardiaka, makna, rate atau gede. Simpelnya gitu aja. Gampang kan? Kalau ini sulcus coronarius, yang ini ditempati oleh arteri koronaria dextra. Venanya vena kardiaka juga, tapi yang kecil-kecil, yang small, ya, yang mini-mini, ya. Gampang kan? Gampang kan? Enak kan belajarnya? Jadi nggak usah pusing dengan istilah, pahami aja, ya. Kayak gambar paham. Semuanya nanti ngalir sendiri. Oke, saya sudah sebutin ada sulcus coronarius, isinya apa, ada sulcus interventricularis anterior, isinya apa. Yang di sebelah belakang, diafragmatika juga ada sulcus yang ini tadi, interventricularis posterior. Atau kalian lihat ini ada pembuluh darah sama aja, merah biru pasti. Karena arterinya koronaria, tinggal lihat, oh ini sambungan dari yang sebelah kanan tadi. Ya, dari koronaria dextra ada biru-biru, vena kardiaka juga yang medius yang ukurannya sedang. Vena kardiaka ada yang gede, makna di depan, mini ada di sulcus coronarius, yang sedang-sedang ukurannya yang medius ada di sulcus posterior. Gampang kan?
Ya sampai di sini paham ya. Penting paham dulu deh, nggak hafal nggak masalah. Nanti ngalir sendiri. Ya, saya ujian biasanya nanyain gambar. Saya tunjukin gambar ini apa, namanya apa, ya, menilai pemahaman uang kalian terhadap jantung. Dari sini paham ya? Alurnya gitu-gitu aja. Oke, kita lanjutin deh. Nah, ini pelajaran SMA nih. Jadi kalau kita bicara ruangan jantung, pasti ya ada hubungannya dengan peredaran darah. Kalau waktu SMA itu ada peredaran darah kecil, besar, istilahnya gitu ya. Kalau kecil biasanya itu terkait dengan pulmo, besar itu peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi udah saya sebutin ada dua atrium, tempat udara balik, ada ventricle, ya, kelawannya, ya, darah yang akan dipompa baik ke pulmo atau lungs, ya, atau ke seluruh tubuh itu pasti lewat ventricle. Lihat warna merah itu pasti kayak oksigen, lihat warna biru itu miskin oksigen. Sirkulasi pulmonal, lihat tata namanya ya, sirkulasi pulmonal berarti darah itu akan dipompa ke pulmo. Dari mana? Lihat aja gambarannya nih, ya. Darah yang miskin oksigen selalu seperti itu, ya, selalu seperti itu. Ya. Secara logis, darah yang miskin oksigen itu pasti darahnya udah dipakai oleh jaringan tubuh, ya. Oh, berarti ini darahnya balik dari seluruh tubuh, dari atrium, atrium mana? Atrium dexter nih, ya. Right. Jadi darah dari sini ini, ruangan ini yang kotak persegi ini adalah atrium dexter. Kemudian darahnya ini akan menampung nih dari vena yang di sebelah atas ini tadi kan saya sudah sebutin ada vena cava superior, yang di sebelah bawah ada vena cava inferior. Lewat ini masuk ke atrium, kemudian terus ke ventricle dexter. Nah, dari sini akan dipompa nih ke sini ke pulmo. Di sini akan terjadi pertukaran gas O2 diambil, CO2 buang. Kemudian baru balik dari pulmo ini berubah warna merah nih. Kan lihat ya, kayak oksigen, baliknya kemana? Ke atrium sinister. Dari sini terus ke ventricle sinister turun, kemudian pompa lagi ke seluruh tubuh. Itu sirkulasi sistemis dan pulmoner. Jangan sampai keliru atrium dan ventricle, jangan sampai keliru mana yang menampung kaya oksigen, mana yang menampung miskin oksigen ya. Ingat gambarannya. Makanya saya bilang belajar pakai pena, pakai kertas. Nah, sekarang kita lihat detail satu persatu ruangannya. Sebagai prinsip ini adalah contoh atrium dexter. Sebelah kanan kayak gini. Kalau kita buka bentukannya kayak gini. Nggak mulus-mulus amat. Ada bentukannya yang kayak gini nih. Permukaan internal dari otot yang membentuk dinding atrium dexter kayak gini. Khas benar. Jadi kalau kalian ketemu bentukan yang kayak gini, ini punya atrium nih. Gak usah ragu lagi. Ventricle nggak ada yang kayak gini. Ada nggak? Nggak tahu. Tuh. Oke, untuk sekarang kita keep dulu yang kayak gini. Jadi mau cari atrium, saya udah ajarin tadi. Bagaimanapun bentukan jantung, kalau mau cari atrium, cari bentukan yang kayak gini dulu. Ini yang pertama. Yang seperti daun telinga tadi saya sebut. Cari aurikulanya. Kemudian kalau atriumnya udah kebuka, lihat internalnya. Oh, ototnya kayak gini. Mulus pectinati. Nah, ada yang bentukannya nggak mulus seperti anyaman apa, dan ada bagian yang mulusnya yang kayak gini. Kita lihat ya, musculus pectinati yang kayak gini, dan ada yang mulus, yang nggak ada apa-apanya yang di bagian dalam. Bentukannya tentu nggak sesimpel ini. Ketika kalian praktiknya ribet, ya. Jantung asli itu nggak kayak gini benar. Nanti kita lihat ya. Ya, mudah-mudahan sempat ke indra raya ya. Dan apalagi yang struktur penting yang dari atrium, ya ada pembuluh darah keluar masuk. Ini udah saya sebutin, ada vena cava superior, vena cava inferior. Itu merah-merahnya keluar nggak kalau saya buat kayak gini? Di kalian nampak, nampak nggak tanda-tanda merah-merah?
Kelihatan dok. Kelihatan ya? Gitu ya. Nanti cari ini, udah dapet. Jadi banyak hal yang bisa kalian gunakan untuk mencari atrium dexter. Yang pertama cari dulu bentukannya kayak gini, seperti auricula. Kemudian cari pembuluh yang besar-besar yang bermuara ke atrium dexter. Ada vena cava inferior, saya tunjuk, dan ada yang superior. Udah ketemu atrium. Sisanya ngikut. Oh ini ada ventricle, dexter, ya sisanya sebelah kiri pasti nggak bakal salah. Ya, itu caranya, ya, identifikasi paham. Nah, sekarang yang penting lagi dari atrium dexter apa kira-kira? Keterangan ini sangat banyak. Ya, ini keterangan ini itu untuk menjelaskan pembuluh darah apa yang bermuara ke atrium dexter. Saya sudah jelasin. Yang biru ada dua yang besar-besar, vena cava superior, vena cava inferior. Terus apalagi yang balik ke atrium dexter? Ada satu lagi, sinus coronarius. Udah jelasin tadi sinus itu dipakai untuk struktur apapun itu yang melebar. Nah, kalau kita bicara sinus coronarius itu pena yang melebar, nggak paham dong? Oke deh, kita lihat gambarannya yang kayak gini ya. Nih, lihat nih. Nih, kalian perhatiin nih. Ini ada satu pembuluh darah di bagian posterior dari kordis. Ya, ini ada vena cardiaca magna yang gede. Pada level ini venanya melebar nih, kayak kalian lihat yang warnanya merah. Ini adalah sinus coronarius nih. Oh, berarti sinus coronarius itu aslinya adalah vena. Ya, sebenarnya adalah vena cardiaca yang melebar. Vena ini akan bermuara juga ke sini. Jadi kalau ditanya ruangan jantung atrium kiri, atrium dexter itu menerima darah dari mana aja, ya ingat-ingat aja. Vena besar dua, atas bawah, kemudian yang sangat kecil di sebelah dalam ini adalah muara dari sinus coronarius. Pusing dong ya, nggak apa-apa. Ya, tinggal kalian berusaha mencerna informasi. Sampai di sini kan gampang ya? Gampang kalau gambar. Em, saya nggak muluk-muluk, kalian ingat 10% dari kuliah ini aja udah bagus. Lagi-lagi lihat gambar, ya, em, kalian udah kenal yang pembuluh darah yang keluar, ya, yang menuju ke atrium dexter, ada dua gede, ada satu kecil. Kemudian kita lihat dalemannya udah lihat juga yang namanya musculus pectinati, ya. Kemudian ada bagian yang mulus-mulusnya permukaannya. Kemudian yang satu lagi kita tambahin di sini, nih perhatiin. Ini bagian yang gak mulus dengan bagian yang mulus itu berbatas tegas. Tuh, yang batas yang disebut sebagai crista terminalis. Nah, istilah baru lagi, ya nggak apa-apa. Jadi kalau pernah dengar atau nanti ada yang nanya crista terminalis, oh itu bagian daleman dari atrium dexter, perbatasan dari actinati dengan bagian yang mulus pada internal dari atrium. Nah itu aja. Ya. Nanti dokter Indri lebih detail jelasin buat apaan sih ini dok pelajaran ini, ya kenapa sih bisa ada dua bagian yang berbeda di jantung, ada yang mulus ada yang nggak mulus. Jawabannya apa kira-kira? Pasti jawabannya itu asalnya beda, ya. Ada satu jalanan aspal, ada satu jalanannya yang kerikil, ya dari sononya beda, berarti secara embriologi asalnya beda, ya. Simpelnya gitu aja deh, nanti dokter Inti jelasin, ya. Kalau bagian yang mulus itu disebut sebagai sinus vena cavae. Bagian yang banyak-banyak gerejil-gerejilnya itu namanya musculus pectinati. Ya, ya. Nah, menurut kalian yang aslinya dari jantung bagian yang pectinati atau bagian yang mulus menurut kalian? Saya mau tahu logika kalian aja deh.
Menurut kalian, jantung, permukaan dalam jantung atrium yang mulus atau yang memiliki corakan anyaman deflecting nadi itu sebenarnya yang aslinya dari jantung beneran yang mulus atau yang enggak menurut kalian? Tanya. Mana nih? Iya, itu udah pinter tuh. Ya, jantung, otot jantung namanya juga otot. Logikanya orang sering nge-gym aja tuh ototnya six pack ya, nggak mungkin mulus permukaannya. Oh ini pasti dari jantung beneran ini ya, dari jantung beneran. Loh kalau yang mulus ini lihat aja di sekitarnya ada apa? Oh ada pembuluh darah. Oh ini aslinya dari pembuluh darah nih, dari sinus venosus logikanya gitu. Jadi logika kalian itu sangat penting, nggak perlu ngapal yang kayak gini. Ya, kalau ditanya ini aslinya dari mana secara embriologis, nanti ya dari jantung asli atau secara istilahnya primitif atrium, atrium yang sebenarnya atrium primitif, sedangkan yang sinus yang mulus-mulus yang kayak gini permukaannya itu sebenarnya dari pembuluh darah vena atau sinus venosus. Nanti embriologi kalian belajar. Lalu kayak gitu ya. Kalau secara struktur atau histologi anatomi beda itu biasanya asal yang beda. Ya. Apalagi yang penting dari atrium, ya lihat aja ada yang bulat-bulat kayak gini nih, ya, fossa ovalis. Saya cerita dikit ya tentang fossa ovalis nih. Ini penting, oh jadi penting semua ada, iya penting semua. Eh, Nanti ini kalau kalian masuk rumah sakit ya gitu-gitu ya, ada pernah dengar ada bayi baru lahir nih, ada tapi kok disebut dokternya ada penyakit jantung bawaan gitu. Ya. Ini salah satunya itu lubang yang saya tunjukin pakai warna merah itu fossa ovalis itu normalnya waktu lahir nutup gitu. Mana dok? Mana yang gede? Nih ya, yang gede ini yang ada di dinding antar atrium atau septum interatriale ini normalnya nutup waktu lahir. Begitu lahir harus nutup. Buletannya kayak gini. Kalau mau nggak nutup ada ya kondisi-kondisi yang disebut sebagai kelainan jantung bawaan. Inilah kenapa. Ini kalian bayangin di. Ini ruangan ini miskin oksigen, sedangkan ruang di sebelahnya yang atrium sinister itu kaya oksigen. Kalau dibikin lubang kayak gini, di sini ya, itu darahnya akan nyampur nggak karuan. Nah, kenapa orang-orang atau bayi dengan penyakit jantung bawaan di mana fossa alisnya nggak nutup ya biasanya diagnosis biru badannya kurang oksigen, darahnya yang mau dipompa ya udah kecampur dulu. Ya nggak boleh ada penyampuran yang kayak gitu. Ya, waktu lahir, ya, waktu lahir. Dalam kandungan gimana dok? Nah, pertanyaan gitu gimana tuh Jok? Dalam kandungan paru-paru bayi belum belum berfungsi, belum bernafas pakai paru-paru, gitu ya. Ya logikanya gitu harus kebuka. Dari mana dapat oksigen kalau nggak dari ibu ya itu bayi. Ya, nanti aja deh ditanya. Kalau aja yang kita keep dulu sampai di sini. Ossavalis bisa kalian lihat ketika praktikum nanti ada bentukannya kayak gini. Ya, gitu. Udah cerita atrium udah dexter. Sekarang kita lihat atrium ventricle dexter. Kalian perhatikan gambaran kayak gini nih. Mana yang tidak? Nah, gini aja deh. Nih ya. Ini ventricle dexter yang kayak gini nih lihat nih ya. Oh, bentukannya kayak ada yang putih-putih, ada yang musculus pectinati yang kayak gitu tadi, yang mirip-mirip seperti atrium. Ya, nanti kalian bisa lihat bener yang kayak gini, yang warna putih-putih, itu katup ya. Atrium dengan ventricle itu ada pintunya, nggak boleh sembarangan keluar masuk. Begitu udah masuk ke ventricle, ini akan nutup katup, nggak boleh keluar lagi. Selalu ada yang jaga. Ya. Jadi kalau kalian lihat gambaran ventricle dexter atau ventriculus dexter cordis yang kayak gini, liatin dulu
Oh, dinding-dindingnya kayak gini bentukannya. Kemudian ada yang putih-putih, ada yang tali-tali kayak gini. Nah, baru kita kenalan satu persatu. Ya, yang pertama, ini aja deh. Nih, yang paling paling mencolok pada dinding ventrikel yang kayak gini. Ada bentukan otot yang menonjol-nonjol seperti papil-papil nih. Namanya musculus papillaris ya gitu-gitu aja ya nih ya. Papillaris, anterior, posterior yang kayak gini. Ya. Kemudian lihat yang warna putih yang saya sebut sebagai katup tadi ini. Ya, ini yang disebut sebagai katup tricuspid. Tri artinya tiga, cuspis ada tiga daun pintu. Bayangin aja ada tiga daun pintu. Ya, jantung ada yang anterior, depan, belakang, dan ada yang mengarah ke septum atau septal, yang septal, yang dekat-dekat septum misalnya. Yang terakhir, yang harus kalian ini ada satu bentukan seperti tali, korda. Kalau kalian perhatiin nih, terlihat ya antara katup atau valve atau katup tricuspidalis dengan korda dengan musculus papillaris itu ada hubungannya tuh lihat. Ya. Di ujung-ujung papilaris nempel korda tendinnya tali-tali warna putih. Ujung bebasnya satu lagi nempel di katup atau pintu. Dan bayangin kalau musculus papilaris ini berkontraksi, talinya ketarik, pintunya kebuka. Ya, ya. Nah ini tadi. Ya, gak usah pusing keterangan, tinggal dilihat ya musculus papillaris anterior ada di dinding anterior posterior, ada di dinding posterior septal, berarti ada di dekat septum anterventrikel ya ini. Saya udah ngomong kayak gini, masih ada yang salah. Misalnya saya tanya, tunjuk aja gambarannya deh satu. Saya tunjuk yang kayak gini, ini saya tanya ini apa sih ini? Papillaris ya, papillaris benar, tapi yang sebelah mana? Anterior. Lihat aja posisinya di dinding depan atau di belakang atau di septal. Tinggal dilihat ya. Lalu kayak gitu ya. Nama itu menentukan fungsi ya. Setiap nama terminologi anatomi itu ada artinya. Jadi kalian gak usah dihafalin, cukup mengerti dan ingat-ingat posisi. Bukan essay kan ujiannya, kecuali kalau essay zaman dulu itu, bayangin ujiannya itu essay. Nah, kalian bisa bayangin, selain harus ngerti, harus ingat. Kalau sekarang kan nggak mesti, ya yang penting kalian paham, ingat-ingat dikit, ya sisanya tinggal lihat opsi jawaban kan gitu. Oke. Ventricle dexter udah, ya, yang penting-penting aja kita bicarain, ya, nggak usah yang ribet-ribet deh, nanti kalian pusing. Nah ini, perhatiin nih, ini adalah topik tutorial kalian juga hari ini. Ini adalah sistem konduksi jantung. Jantung itu bisa berkontraksi, ritmis lagi, nggak sembarangan kontraksinya. Ya, nggak sembarang. Kenapa saya bilang nggak sembarang? Jantung itu ada empat ruangan, atrium ada dua, ventrikel ada dua, yang berfungsi untuk memompa darah ke pulmu dan ke seluruh tubuh atrium. Ya, kalian bayangin kalau nggak ritmis kontraksinya, ventrikel mau kontraksi, tahu-tahu atrium juga kontraksi. Ya, selalu seperti itu. Kalau ventrikel kontraksi, atriumnya pasti relaksasi, nggak mungkin double. Ya, ya. Nah, ada yang ngatur. Inilah yang disebut sebagai sistem konduksi. Ada komandonya, ya simpelnya gitu. Kalian udah dapet histonya sekali lewat, saya yakin. Dokter atau dokter Zen, ada komandonya. Siapa yang duluan merintahin kontraksi? Ya ini yang disebut sebagai SA node. Ya, ini bentuknya node kayak gini nih. Dari sini perintah kontraksi akan terus jalan ya ke sini.
Ini kan ke sini, ini pada level atrium, ya, pada level kontraksi. Terus sampai ke sini bulatan nomor 2 ini adalah AV node. Terus perintah kontraksi akan terus nih, ini di subductor ventricularis. Sebar kiri, kanan, kiri sampai pada level ventrikel. Itu, ya, alur perintah kontraksi. Ya, ada pacemakernya, ada yang menentukan, ada komandonya, ya kayak gini, ya. Ini skenario kalian ada bermasalah nih, gangguan konduksi jantung. Kelihatan dari pemeriksaan EKG kelihatan. Oh, ada masalah konduksinya. Pasti ada masalah di salah satu dari struktur ini, baik pada level SA node, AV node maupun bundle his dan cabang-cabang yang ada. Tergantung di mana masalahnya, ya. Sampai di sini ada gambaran, ya. Um, jadi jantung itu memang organ yang sangat kompleks. Walaupun fungsinya memompa darah, dia juga butuh suplai darah, makanan, oksigen, butuh nutrisi, ya glukosa, butuh. Ya, jadi nggak boleh ada masalah pada pembuluh darah kecil-kecilnya, yaitu arteri koronaria tadi. Ya. Kalau bermasalah, pasti bagian jantungnya akan mengalami kekurangan nutrisi. Kalian aja deh saya skip. Mana dok jadi dok? Karena waktunya udah mepet, saya langsung eh, bagian koronernya aja ini ya, supaya kalian langsung nyambung dengan skenario-nya yang kayak gini nih, ya. Struktur arteri koronarianya. Jadi kalian perhatiin dari mana pangkalnya, tinggal dilihat aja pangkalnya di mana. Kalau kita telusurin satu persatu, nih ya, saya telusurin arteri koronia dextra atau RCA atau right coronary artery. Telusurin ke sini, dapat pangkalnya. Yang kiri, telusurin ke sini, dapat pangkalnya. Jadi pangkalnya itu, kalau lihat gambar, mana sih? Coba saya tanya satu orang. Coba Nafira, kita, menurut kamu pangkal arteri koronaria dari mana sih? Ini kan pembuluh darah kecil nih, arteri koronaria. Pasti dipertimbangkan dari pembuluh darah besar. Menurut kamu, Nafira, apa sih pembuluh darah besarnya itu? Tinggal lihat aja gambar. Apa itu? Ayo, kita mikir, tinggal lihat aja itu dari mana sih itu. Maaf dok, boleh diulang pertanyaannya tadi itu. Sinyalnya kurang jelas. Oke, pangkal dari arteri koronaria kanan dan kiri. Kalau kamu lihat gambar itu dari mana? Pangkalnya, tinggal telusurin aja. Kelihatan tuh. Dari aorta mungkin dok. Ya iya, dari aorta. Nah, sekarang tinggal kita detailin lagi aorta yang mana, dok? Tinggal lihat gambar aja. Nih, saya tunjukin ke kalian yang kayak gini. Ini pangkal aorta, ya. Pangkal aorta, aorta ascending, ya. Aorta yang naik dari ini kan jantung nih. Sini kan jantung nih. Itu naik namanya aorta ascendant, ya. Kemudian muter namanya arcus aorta, kemudian turun aorta descendant atau aorta pars thoracalis. Kan gampang namanya. Kalau kalian lihat bagian aorta yang merupakan pangkal dari arteri koronernya ini aorta ascending. Ya, bagian aorta yang naik ascendant. Ya udah gampang kan gitu. Dari sini aslinya nih. Lubang kecil ini akan terus ke sini. Arteri koronernya. Ini lubang kecil ini sini ya ada. Ini pangkalnya. Nario, kalian RCA atau right coronary artery-nya itu bagian proksimal itu ada stenosis, ada penyempitan. Habis ini udah paham kan? Oh, masalahnya kurang lebih di sini dok RCA. Oke, bagian proksimal ini satu kemungkinan.
Kemudian satu lagi, kata skenario di bagian tengah atau medius. Kurang di sini, ya saya blok. Oklusi total. Darah nggak bisa lewat bagian distal yang nggak bisa lewat. Kalau di sini masih bisa sedikit, ya, sempit doang. Di sini udah ketutup bener. Kalau ditanya, apa konsekuensinya kalau kayak gitu? Ya tinggal lihat aja, ya. Ini pembuluh darahnya mau jalan kemana sih? Tinggal lihat tabel ada di sini. RC array coronary artery. Itu kalian perhatiin ada cabang-cabangnya. Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 cabang dari arteri koronaria dextra. Yang pertama ramus nodus um, sinuatriale, ya. SA node atau nodus sinuatriale itu yang saya sebut sebagai komandan dari sistem konduksi tadi. Ya. Ada cabang ke SA node, ada ke marginal, ada interventricularis posterior, dan ada apinan. Oh, jadi semua dari node-node sistem konduksi itu dihandle oleh RCA atau right coronary artery. Ya, detailnya tinggal lihat yang mana bermasalah. Kalau di sebelah proksimalnya kemungkinan kena SI node. Kalau di bagian tengah-tengah kemungkinan kena yang ini, ya, posterior atau ke apino. Tergantung posisi oklusi, tinggal lihat aja. Nyumbetnya di mana deh? Itu aja ya, nggak usah ribet. Jadi lihat sumbatannya, lihat yang nyempitnya pasti sebelah distalnya bermasalah, simpelnya gitu. Nah ini kan SI node nih yang kuning kecil nih. Cabang yang satu kecil nih yang lingkar ke sini ngasih makan ke SI node ya gitu aja. Sampai di sini paham ya? Jadi di mana letak yang bermasalah, tinggal lihat tabel. Misalnya cabang ke S anode, nih dari mana sih dipercabangkan, originnya, perjalanannya seperti apa, kemana ujung akhirnya, ya, ya. Kita blok, kita sumbat, ya pasti tujuannya akan bermasalah, tidak akan dapat suplai oksigen, tidak akan dapat suplai nutrisi. Ya kalau sel nggak dapat, ya ujung-ujungnya akan mati. Kalau istilah mati sel jantung, miokardium, kayak gitu. Lihat posisi itu akan menentukan secara klinis seperti apa. Dan nanti kalian baca-baca untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Kalian pahami gambarannya, plototin gambarnya, jalannya kemana pembuluh darah, kemudian baca tabelnya. Sampai di sini paham ya? Nggak sulit ya, tinggal liatin. Ini adalah karakteristik dari arteri koronaria. Ya, nanti kalian baca ya. Um, Number of ostia, jumlah lubang yang saya sebutin tadi, ada nggak di sini? Nih, ini normalnya kalian lihat nih ya. Normalnya cuma ada satu lubang nih, yang dari aorta ascendens. Dari sini ya darah akan ngalir masuk. Ya, kanan kiri baru totalnya ada dua, satu ke kanan, satu ke kiri. Bisa sampai 4 bisa. Ini namanya variasi fisiologis. Nanti kalian mungkin ke praktikum kok ada 2 dok lubangnya untuk arteri dextra, koronari dextra. Yang sini saya juga ada dong ya bisa aja. Namanya variasi fisiologi. Pembuluh darah yang ada di lengan kalian dengan temannya tentu sama ya posisinya, yaitu yang namanya variasi. Mari kalian baca, saya kasih contoh lagi ini keterangan tabel ya. Orientasinya biasanya 45 sampai 90 derajat. Maksudnya apa, Dok? Tinggal lihat aja deh gambar. Nih, ya, orientasinya gitu ya. Bisa ini kan ini nih, berarti ini ya, ini dinding aorta. Orientasinya itu posisinya bisa aja tegak lurus kayak nomor 2 ini kan tegak lurus langsung terhadap dinding dinding aorta atau bisa mencot kanan kiri 45 derajat itu nomor 3 dan nomor 1 itu maksud tabel tadi.
Paham ya orientasinya? Kan ini kan tegak lurus nih nomor 2 terhadap dinding. Ini dindingnya nih. Ya, saya kasih dot-dot. Ya, nah gitu. Nomor 2 itu tegak lurus terhadap dinding aorta. Nomor 3 dan nomor 1 enggak. Untuk sudut 45 derajat. Bisa kayak gitu. Sampai di sini paham. Nanti sisanya baca aja deh tabel ini. Kalau nggak ngerti nanti baru tanya saya. Yang mana yang nggak ngerti. Nah, nah, sekarang sedikit lagi kita lanjutkan. Ini untuk memudahkan kalian belajar gambar ini. Ada satu warna orange, ada satu warna merah. Orange itu yang area jantung yang di-handle oleh LCA, left coronary artery, arteri coronaria sinistra. Yang merah itu adalah dextra. Ya, lihat ya di areanya. Dengan ingat-ingat gambar ini, kalian bisa banyak sekali dapat informasi tanpa belajar deskripsi. Ini lihat ya, warna orange. Oh ternyata dari sini terus ke tengah ke septum. Ini septum. Semuanya hampir dihandle oleh LCA. Ya, ya. Nah ini adalah kalau kita lihat detail, ini adalah septum interventricularis. Di antara ventricle, batas ini yang ini kita zoom ke situ. Tuh. Kita lihat nih, pidinya kita geser. Oh ternyata 2/3 anterior dihandle oleh LCA, sepertiga posteriornya itu dihandle oleh RCA, yang warna merah. Yang paling bertanggung jawab untuk memperdarahi septum interventricularis ya LCA, kurang 60%-nya. Baca aja gambar banyak dapat informasi. Ini satu lagi, Avinode. Oh, Avinode letak di sisi sebelah posterior ya. Oh, berarti dihandle oleh gampang kayak gitu. Sama kan? Ah, udah. Ajar aja nanti. Kayak gini aslinya ya, jantung. Gak ada yang warna merah, tapi minimal kalian tahu kalau mau cari arteri koronaria, cari pangkalnya dulu aja deh. Kalau nggak tahu benar, nggak kelihatan benar tuh ya udah cari pangkal, cari aortanya. Aorta ascendens dari pangkal aorta ascendens pasti kelihatan nih ada yang keluar keluar sedikit ya udah. Nggak mungkin vena yang keluar dari aorta nggak mungkin. Ya arteri kayak gini ya, RCA. Paham ya? Penting kalian paham istilah itu ngikut aja deh. Nah ini lihat gambar, oh gampang kayak gini ternyata. Tergantung bloknya di mana itu menentukan gejala klinis. Kalau kita sumbet dari pangkal pasti sisanya akan nggak dapat semua darah. Kalau kita blok aja yang cabang kecilnya misalnya di sebelah belakang posterior, oh pasti sebelah posterior ada yang bermasalah. Yang di bagian inferior ini masih oke, masih sehat. Posisi menentukan output gejala klinis. Oleh karena itu penting untuk kalian untuk melihat gambar dan membaca tabel ini ya, tabel cabang-cabang arteri koronaria. Sampai di sini paham ya, nggak usah ribet dengan keterangan-keterangan. Ini semuanya secara garis besar udah saya ceritain. Am, darah perdarahannya akan lari kemana, tinggal lihat aja gambar, baca tabel ya. Jadi ini saya mau kenalin satu struktur ini. Ini cabang dari arteri coronaria sinistra. Ini terkenal dalam bahasa Inggrisnya dengan LAD, left anterior descending. Ini ya, lihat aja istilahnya left anterior descending. Ya, left itu kiri, anterior itu depan, descendant itu turun. Udah tinggal lihat di depan aja. Yang mana yang turun ya udah yang ini. Ya, gitu ya. Anterior descendant ini terkenal benar ya, pembuluh darah ini. Tarik kemana ya baca. Ya nggak mungkin bicarain semuanya. Yang jelas koridor yang harus kalian pelajari, lihat gambar, baca tabel, pahami gambar. Yang lainnya ngikut. Ya, sampai sini paham ya. Sekarang saya bicarain sedikit aja tentang vena. Vena koronaria, ya, vena kardiaka itu vena itu selalu jalan bareng dengan arteri. Kayak gitu. Ya, kan cuma temennya aja yang bisa
jalan bareng ya. Masih ada nggak yang zaman-zaman post COVID kayak gini, jalan bareng yuk kayak gitu. Nah, namanya jalan bareng, arteri dengan vena juga jalan bareng. LAD tadi jalan bareng dengan siapa? Dengan ini vena cavae magna. Sebelahnya ada LAD, left anterior descent itu. Ya, yang udah saya sebutin ya. Yang ukurannya medius ada di posterior dok. Di sini berjalan dengan interventriculis posterior tadi. Ini kalian lihat, semuanya itu akan lari ke satu pembuluh darah yang lebar yang di belakang yang saya sebut sebagai sinus coronarius tadi ini. Udah diambilin darahnya ditampung di sinus kemudian balikin lagi ke di sini tadi ini lubangnya di atrium dextra udah. Waduh. Jadi kalau ditanya ini tarik darah dari mana tinggal diingat lubangnya aja ya. Vena cardiaca magna dari anterior ya dari dinding anterior ada ventricle dexter, ventricle pasti benar kayak gitu nggak mungkin karena kalian udah paham posisi dari struktur tinggal ngikut ya nggak apal ini balikin darah dari mana vena cardiaca magna oh itu ada di depan ya pasti dex ventricle dexter ventricle sinister septum interventricular ya sebutin aja salah satunya benar ya saya selalu bilang kayak gitu ingat posisi itu nggak gampang nggak sulit gampang oke. Selain itu, ini yang terakhirnya, sedikit lagi kita sudah bicara sirkulasi koronari, secara garis besar, kemudian vena-venanya udah saya sebutin sedikit, kita kenalan sedikit ya, saya nggak mau detail-detail, kalian pusing, yang penting kalian tahu prinsip ya. Kemudian inervasi ya, jantung itu ada yang ngatur ya, ya. Kenapa kalau temennya um, ketemu anjing di tengah jalan itu jantungnya berdegup kencang ya. Kalau kalian lagi laya-laya di kamar itu, kenapa jantungnya itu santai benar denyutnya, ya ada yang ngantuk, yaitu sistem autonom. Sistem autonom. Ini gambarannya. Ya. Ingat-ingat satu saraf, ya nervus vagus namanya, yaitu yang menghandle kontraksi, ya frekuensi, cardiac output. Ya. Hanya nanti baca. Oke, sampai di sini saya rasa kalian sudah mulai mabuk ya, ya udah. Ya, gitu aja kita nggak usah dipaksain. Yang minimal yang ingin saya sampaikan adalah